Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sugianto STMM CMH CPRM CHT, teman-teman yang menonton. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang bab 11, yaitu pengeluaran agregat dan keseimbangan output. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Perkenalkan, nama saya Nurdela. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya, yaitu bab 4 tentang pengeluaran agregat dan keseimbangan output. Dalam materi ini kita akan membahas pengertian output dan pengeluaran agregat, menjelaskan komponen-komponen pengeluaran agregat pada perekonomian tersebut seperti konsumsi, tabungan, investasi, dan beberapa hal yang mempengaruhi besarnya pengeluaran agregat, dan menjelaskan penentuan pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian tertutup dan multiplier pendapatan nasional. Untuk output agregat dan pendapatan agregat. Output agregat adalah jumlah seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian pada suatu tertentu. Pendapatan agregat adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi pada suatu periode tertentu. Untuk pendapatan konsumsi dan tabungan atau UKS, tabungan adalah bagian dari pendapatan rumah tangga yang tidak dikonsumsi dalam suatu periode tertentu jika dinyatakan dalam bentuk persamaan identitas sebagai berikut, yaitu S sama dengan Y dikurangi C, di mana S adalah tabungan rumah tangga, Y adalah pendapatan rumah tangga, dan C adalah konsumsi rumah tangga. Untuk tabungan rumah tangga adalah berkaitan dengan pendapatan pada periode tertentu, tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Dan pengeluaran konsumsi yaitu bagaimana keputusan rumah tangga menentukan berapa banyak atau berapa besar pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi barang dan jasa dalam periode tertentu. Sedangkan untuk konsumsi agregat adalah seluruh jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dan beberapa hal yang menentukan konsumsi agregat adalah yang pertama, pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat suku bunga, dan harapan rumah tangga terhadap masa depan. Kenaikan kekayaan rumah tangga akan menggeser kurva konsumsi ke atas, artinya semakin besar kekayaan yang dimiliki oleh rumah tangga, pengeluaran konsumsinya akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Jika tingkat harga memiliki kenaikan dengan kekayaan bentuk yang tetap menyebabkan konsumsi rumah tangga akan turun atau bergeser ke bawah. Sebaliknya, jika tingkat harga turun dengan kekayaan uang yang jumlahnya tetap, konsumsi akan naik atau bergeser ke atas. Menurut Keynes, konsumsi rumah tangga secara langsung berhubungan dengan pendapatan rumah tangga. Pengertian porsi konsumsi adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Rumusnya yaitu di mana C sama dengan A plus BY, yaitu di mana Y adalah output agregat atau income, C adalah konsumsi, dan D adalah pemiringan atau slop. Arah dari fungsi konsumsi yaitu disebut pula marginal propensity to consume atau MPC, yang merupakan perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan. Nilai dari MPC selalu positif tetapi lebih kecil dari 1. Jika fungsi konsumsi agregat dinyatakan dengan C sama dengan 100 plus 0,75Y, maka fungsi tersebut dapat digambarkan dalam gambar, yaitu seperti yang kita lihat di sini. Sebagaimana disebutkan di bagian muka pendapatan, akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Bagian dari perubahan pendapatan yang digunakan untuk tabungan disebut marginal propensity to save atau MPS. Rumusnya MPC plus MPS sama dengan 1. Persamaan umum fungsi tabungan adalah S sama dengan min A plus 1 min B Y. Berdasarkan contoh pada fungsi tabungan di atas, maka S sama dengan 100 plus 0,25Y. Sedangkan min A sama dengan 100 diartikan ketika pendapatan tidak ada telah terjadi hutang sebesar 100 pada pendapatan 400 tabungan sebesar 0, artinya seluruh
pendapatan habis untuk konsumsi. Tabungan memiliki nilai positif ketika pendapatan di atas angka. Hubungan antara pendapatan Y, konsumsi C, dan tabungan S terdapat pada tabel berikut ini. Silakan untuk Nurul Fadilah. Investasi merupakan pembelian oleh perusahaan-perusahaan dalam bentuk gedung-gedung, peralatan baru, penambahan persediaan, dan bentuk lain dari stok modal. Sebuah komponen dari investasi yaitu perubahan persediaan ditentukan oleh berapa banyak rumah tangga yang memutuskan untuk membeli dan hal tersebut di luar pengawasan perusahaan. Perubahan persediaan dapat dihitung sebagai berikut. Perubahan persediaan sama dengan produksi dikurangi penjualan. Merencanakan investasi dalam kurung I. Merencanakan investasi adalah tambahan stok kapital atau persediaan yang direncanakan oleh perusahaan-perusahaan. Investasi aktual adalah jumlah aktual dari investasi termasuk perubahan persediaan yang tidak direncanakan oleh perusahaan. Dari gambar 4.6 bisa kita asumsikan sebuah investasi yang tetap. Investasi tersebut tidak tergantung pada pendapatan, berapapun pendapatan investasi tidak mengalami perubahan. Ketika suatu variabel seperti investasi yang direncanakan tidak tergantung kepada tingkat perkembangan ekonomi disebut sebagai variabel investasi otonom. Pengeluaran agregat direncanakan. Untuk menentukan besarnya pengeluaran agregat dalam kurung AE, kita tambahkan pengeluaran konsumsi dalam kurung C. Pengeluaran investasi yang direncanakan dalam kurung I pada setiap tingkat pendapatan. Dalam ekonomi makro, yang dimaksud keseimbangan di pasar barang adalah titik di mana pengeluaran agregat yang direncanakan sama dengan agregat output. Berikut adalah kurva dari pengeluaran agregat yang direncanakan. Keseimbangan pengeluaran agregat direncanakan rumusnya AE sama dengan C plus 1 atau Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus 1. Ketidakseimbangan Y lebih besar dari C, I, output agregat lebih besar dari pengeluaran agregat direncanakan. Persediaan investasi lebih besar dari yang direncanakan. Investasi aktual lebih besar dari yang direncanakan. C plus I lebih besar daripada Y. Pengeluaran agregat direncanakan lebih besar dari output agregat. Persediaan investasi lebih sedikit daripada yang direncanakan. Tidak ada persediaan untuk investasi yang direncanakan. Berikut gambar 4.8 yaitu keseimbangan pengeluaran agregat yang direncanakan dalam kurung AE. Mengemukan keseimbangan agregat output dengan pengeluaran agregat dalam kurung Y sama dengan AE secara aljabar. Itu diketahui persamaan identitas output agregat rumusnya Y sama dengan plus I. 2. Fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,7 Y 0,75 Y. 3. Fungsi investasi I sama dengan 2. Carilah besarnya nilai output keseimbangan. Caranya, substitusikan persamaan tidak dalam kurung 2 dan dalam kurung 3 ke dalam persamaan. 1 akan diperoleh Y sama dengan 100 ditambah 0,75 Y ditambah 25. Y min 0,75 Y sama dengan 100 tambah 25. Y dikurang 0,75 Y sama dengan 125. 0,25 Y sama dengan 125. Maka Y sama dengan 500. Jadi perhitungan aljabar keseimbangan output
agregat dan agregat ketika output agregat atau pendapatan agregat dalam kurung Y sebesar 500. Pendekatan yang kedua untuk mendapatkan keseimbangan output dengan menggunakan persamaan S sama dengan I, yaitu output agregat akan menjadi sama dengan pengeluaran agregat hanya jika tabungan sama dengan investasi yang direncanakan dalam kurung S sama dengan I, dengan perhitungan sebagai berikut. S min 100 ditambah 0,25Y sama dengan 25. 0,25Y sama dengan 125, Y sama dengan 500. Berikut jawab baringnya. Dari kurva 4,9 saat Y sama dengan 500 menunjukkan nilai S sama dengan I. Silakan Del. Multiplier atau penggadaan. Suatu penambahan investasi akan menyebabkan output mengalami kenaikan. Tambahan investasi meningkatkan pendapatan, menaikkan konsumsi dan tabungan. Multiplier dari investasi otonom digambarkan sebagai pengaruh dari investasi awal di dalam produksi pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan keseimbangan pendapatan. Contoh multiplier, jika diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,075Y. Investasi otonom periode pertama sama dengan 25. Investasi pada periode kedua sama dengan 35. Carilah perubahan output atau income agregat akibat perubahan besarnya investasi dari periode pertama ke periode kedua. Paradoks hemat, yaitu suatu gejala di mana rumah tangga merencanakan untuk menabung dari pendapatannya dalam jumlah yang besar. Hal ini akan menurunkan konsumsi dan menurunkan pengeluaran agregat, sehingga pendapatan agregat akan turun pula. Pada akhirnya, masyarakat akan mengkonsumsi lebih rendah dan tidak mampu menabung dalam jumlah yang besar. Pengeluaran agregat pada perekonomian Indonesia berdasarkan harga konstan di mana pengeluaran agregat mengikuti model perekonomian tertutup, meliputi variabel konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi swasta. Perkembangannya selama tahun 2000 sampai 2008 yaitu sebagai berikut. Tabel 4.3 perkembangan konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan konsumsi pemerintah tahun 2000 sampai 2008 atas dasar harga konstan. Sekian presentasi dari kelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.